Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan untuk tujuan memperoleh keuangan. Dalam akuntansi, investasi termasuk ke dalam golongan aset perusahaan. Alasan perusahaan melakukan investasi. Adapun perusahaan melakukan investasi diantaranya, yang pertama, kas berlebih. Alasan utama perusahaan melakukan investasi karena perusahaan memiliki kelebihan kas yang tidak digunakan perusahaan pada periode tertentu. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan mengalami fluktuasi dalam penjualan ataupun karena siklus bisnis perusahaan. Yang kedua, mencari keuntungan. Alasan kedua, perusahaan berinvestasi adalah mencari keuntungan. Sebagai contoh, pendapatan operasional bank sebagian besar berasal dari bunga. Dengan meminjamkan uang, namun mereka juga mengambil keuntungan dengan menanamkan investasi, terutama berupa investasi obligasi. Yang ketiga, alasan strategi. Alasan yang ketiga adalah perusahaan melakukan investasi dengan tujuan manajemen strategi, yakni langkah-langkah atau strategi yang diambil pihak manajemen dalam jangka panjang. Di dalam dasar-dasar akuntansi 2, kita akan membahas dua investasi, yaitu yang pertama yaitu investasi dalam obligasi atau debt investment, dan yang kedua yaitu obligasi dalam saham atau share investment. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah investasi dalam obligasi atau debt investment. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang dapat diperjualbelikan berupa utang. Utang yang seperti apa? Utang obligasi memiliki jangka waktu panjang. Secara teori, jika lebih dari 1 tahun, itu bisa disebut jangka panjang. Namun pada prakteknya obligasi bisa sangat panjang. Selain jangka panjang, selanjutnya adalah adanya fitur interest atau bunga. Sebagai contoh, ada sebuah perusahaan, sebut saja PTA, mengeluarkan obligasi 10 tahun. Lalu kita membelinya sebesar 100 juta rupiah. Maka kita akan mendapat bunga kupon sejumlah yang tertulis pada sertifikat kontraknya. Misalnya 10% per tahun. 10% ini disebut coupon rate atau nominal rate. Maka selain PTA harus membayar pokok investasi kita sebesar 100 juta rupiah di akhir tahun ke-10, setiap tahun mereka juga harus membayar bunga sebesar 10% dari 100 juta, yaitu 10 juta setiap tahunnya. Jadi yang membedakan utang obligasi dengan utang yang lain adalah yang pertama jangka panjang, yang kedua adanya pengembalian pokok utang di akhir periode, yang ketiga adanya pembayaran bunga secara periodik, yang keempat yaitu bond indenture atau kontrak. Berikut ini adalah contoh soal untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang pencatatan investasi jangka panjang dalam obligasi. Perhatikan contoh soal berikut. Pada tanggal 1 Juli 2017, PT Mitra Niaga membeli 2.000 lembar obligasi pada PTA di Bursa Efek Jakarta. Obligasi bernilai nominal 1 juta rupiah per lembar. Tersebut dibeli dengan harga 970.000 per lembar. Obligasi berbunga 24% per tahun dengan umur 2 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019.
bunga dibayarkan setiap 6 bulan, yaitu pada tanggal 30 Juli dan 31 Desember. Nah, jurnal yang pertama di sini memperhitungkan pada tanggal 1 Juli 2017. Nah, investasi dalam obligasi kepada kas yaitu 1.940.000.000 rupiah dan kasnya sama yaitu 1.940.000.000 rupiah. Dari mana hasil ini? Yaitu dari hasil nilai harga perolehan. Nah, kita hitung terlebih dahulu dari nilai nominal. Nilai nominal ini didapatkan dari jumlah obligasi yang dibeli, yaitu 2.000 lembar obligasi. 2.000 lembar obligasi dikalikan dengan harga nominal atau nilai nominalnya, yaitu 1 juta per lembar. Nah, 2.000 dikalikan dengan 1 juta rupiah, yaitu 2 miliar. Nah, harga perolehan ini didapatkan dari perkalian dari jumlah obligasi yang dibeli, yaitu 2.000 lembar dikalikan dengan harga perolehannya. Harga perolehannya yaitu nilai dari dibeli dengan harga 970.000 per lembarnya dikalikan menjadi 1.940.000.000 rupiah. Nah, untuk selisih laba berikut didapatkan dari pengurangan dari 2 miliar dikurang dengan 1.940.000.000 rupiah, yaitu 60 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk penjurnalan pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu kas dan investasi dalam obligasi kepada pendapatan bunga. Nah, kas di sini tertera 240 juta rupiah dan investasi dalam obligasi yaitu 15 juta rupiah. Nah, pendapatan bunga yang diperoleh yaitu 240 juta rupiah. Nah, perolehan kas tersebut dihasilkan dari pendapatan bunga, yaitu pendapatan bunga pada jangka waktu 6 bulan. Karena pada suku obligasi bunga yaitu 24%. Maka jumlah bunganya adalah bunga adalah 6 bulan 6 per 12. 6 bulan 12-nya ini adalah dalam 1 tahun dikalikan dengan nilai nominal, yaitu nilai nominalnya 2 miliar. Nah, dikalikan lagi dengan jumlah dengan nilai bunga obligasi tersebut per tahunnya yaitu 24%. Yaitu 240 juta. Nah, ini menjadi kas. Lalu investasi dalam obligasi ini sebesar 15 juta, di mana
15 juta ini diperoleh dari amortisasi selisih, yaitu selisih ini didapatkan dari selisih laba, yaitu 60 juta. Dibagi dengan umur obligasi tersebut, yaitu berumur 2 tahun. Jadi dibagi 2 tahun. Sebesar 30 juta. Per tahun. Lalu sama seperti tadi, 60 juta dari selisih laba dibagi 4. 4-nya ini karena 2 tahun dan masa pencicilan pembayaran bunga yaitu 6 bulan sekali. Jadi dalam 2 tahun membayar bunga sebanyak 4 kali. Nah, yaitu 15 juta rupiah. Per pembayaran bunga. Nah, maka di sini investasinya yang diperoleh yaitu 15 juta rupiah dari pembayaran bunga. Jadi, karena perusahaan juga mendapatkan investasi dalam obligasi sebesar 15 juta rupiah. Jadi akun investasi dalam obligasi di buku besar akan bertambah menjadi bertambah saldo sebesar 15 juta rupiah, yaitu kas 240 juta rupiah ditambah dengan investasi dalam obligasi 15 juta rupiah menjadi 255.000 rupiah. Maka demikian pula pada saat pembayaran harga periode berikutnya, pada harga pembayaran bunga pada periode berikutnya, yaitu pada tanggal 30 Juli 2018, yaitu 30 Desember 2018 dan 30 Juni 2019. Itu karena pembayaran bunga sebanyak 4 kali dalam 2 tahun, jadi untuk masukan dan pengeluarannya itu sama, debit kreditnya itu sama dengan pada tanggal 31 Desember. Selanjutnya yaitu dalam jurnal pencatatan pendapatan bunga tersebut, setiap kali perusahaan mencatat pendapatan bunga selalu diikuti dengan kapitalis laba yang berasal dari selisih harga. Dari harga perolehan dengan nilai obligasi. Hal ini dilakukan untuk mengalokasikan keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membeli obligasi di bawah nilai nominalnya. Nah, selanjutnya yaitu penjurnalan pada saat jatuh temponya, yaitu tanggal 1 Juli 2019. Nah, yaitu kas kepada
investasi dalam obligasi. Nah, di mana ini yaitu pada saat pencatatan bunga juga mengkapitalis laba dengan cara mendebet akun investasi dalam obligasi sebesar 15 juta. Maka setelah 14 kali, kan 15 juta ya. Nah, mendebet akun investasi dalam obligasi sebesar 15 juta. Maka setelah 4 kali transaksi, pada 4 kali transaksi yang sama terjadi, yaitu pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi saldo akun investasi dalam obligasi akan menjadi sebesar 2 miliar. Dan kasnya sama. Nah, ini dihasilkan dari saldo yaitu dari jumlah harga perolehan yang tadi sebesar 1.940 juta. Nah, ditambah dengan 4 ya, ini 4 kali pembayaran bunga pada jangka waktu 2 tahun dikalikan dengan investasi dalam obligasi, yaitu 15 juta. Nah, sama dengan yaitu 2 miliar. Nah, dihasilkanlah 2 miliar. Berarti jadi pada saat obligasi jatuh tempo, perusahaan menerima uang sebesar nilai nominalnya, yaitu 2 miliar rupiah. Nilai ini sesuai dengan saldo di buku besar perusahaan. Jadi jika laba yang diperoleh pada saat pembelian obligasi tidak dialokasikan dan dikapitalisasi, maka pada akun investasi dalam obligasi setiap 6 bulan sekali, maka saldo akun investasi dalam obligasi tersebut akan berjumlah sebesar 1.940.000 rupiah pada tanggal 1 Juli 2014. Sementara uang yang diterima di pelunasan obligasi berjumlah 2 miliar. Nah, seperti itu.